Episode 47. Saya tidak perlu menjelaskan lagi betapa seriusnya penyakit ini. Jika sampai tidak bisa dikontrol, penyakit ini adalah sebuah noda yang besar bagi komunitas kedokteran Asmenia. Penyakit ini juga bisa sampai ke ibu kota. Kalau sampai pihak ibu kota juga mengeluarkan surat edaran kondisi kritis, maka akan ada lebih banyak orang yang terkena dampaknya. Maka dari itu, saya ingin mendengarkan pendapat dari Anda sekalian. Setelah Edi mengucapkan perkataan ini, suasananya menjadi hening. Meskipun orang-orang yang hadir di tempat itu adalah dokter spesialis dari berbagai rumah sakit, tapi mereka juga tidak bodoh. Kalau mereka asal berbicara sebelum penyakit itu diketahui dengan jelas, maka jika sampai terjadi masalah mereka tidak akan bisa menanggung akibatnya. Anda sekalian adalah kebanggaan dari komunitas kedokteran Asmenia, apakah tidak ada yang memiliki solusi? Orang-orang yang ada di sana tetap tidak bersuara. Edi lalu mengernyitkan alisnya. Pak Edi, sampai sekarang hasil kultur virusnya belum keluar, kami juga tidak bisa mengidentifikasikan penyakitnya. Kalau kita sembarangan memberikan obat, kondisinya bisa memburuk, kata seorang dokter dari rumah sakit Jekins. Waktu tidak bisa menunggu, dalam waktu kurang dari setengah hari, pasien itu langsung masuk ke ruang ICU. Kalau kita menunda lebih lama lagi dan ada orang yang sampai meninggal maka media massa pasti akan berkoar, keluh Edi. Pak Edi, penyakit ini berasal dari RS rakyat dan Bapak adalah penanggung jawabnya, apakah Bapak tidak punya solusinya? Kata salah satu dokter lain sambil tersenyum, dia mendorong tanggung jawabnya kepada Edi. Edi yang emosi menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tahu maksud kalian. Tenang saja. RS Rakyat akan bertanggung jawab atas masalah malpraktik kali ini, tetapi saat ini yang penting adalah menyelamatkan nyawa orang. Edi, aku merekomendasikan satu orang, dia adalah lulusan terbaik dari University Medical College, belum lama ini dia baru pulang dari luar negeri. Dia juga adalah anak dari keluarga dokter terkenal, yaitu anak dari keluarga Hammer, coba kita dengar pendapatnya." Kata sekretaris Joseph sambil melihat ke seorang pemuda. Keluarga dokter terkenal, keluarga Hammer dari aula obat. Ekspresi wajah dari beberapa orang seketika berubah. Aula obat ini sangat terkenal di kota Asmenia. Tempat ini sudah berdiri selama ratusan tahun. Katanya, dulu leluhur dari keluarga Hammer adalah tabib dari dinasti King. Ilmu kedokterannya kemudian diwariskan secara turun-temurun. Sekarang, yang hadir di sana adalah anak dari keluarga Hammer. Ilmu kedokterannya pasti sangat hebat. Nama saya Mulin Hammer, saya merupakan lulusan dari University Medical College. Keluarga saya bergerak di bidang pengobatan tradisional, karena itu saya lebih paham mengenai ilmu pengobatan tradisional. Bagaimanapun juga, ilmu pengobatan tradisional juga memiliki batas, maka dari itu saya menimba ilmu kedokteran barat di University Medical College. Anggap saja ilmu yang saya miliki merupakan perpaduan dari ilmu tradisional dan ilmu kedokteran barat. Pemuda itu berjalan keluar dari kerumunan dan memperkenalkan dirinya. Jika dia tidak menjelaskan kualifikasinya maka dengan usianya yang masih muda itu, orang-orang tidak akan mempercayainya. Subuh tadi, saya sudah memeriksa pasiennya. Dari denyut nadi pasien, sepertinya penyakitnya adalah infeksi paru. Obat untuk menangani infeksi sudah diberikan tapi sampai sekarang kondisinya masih belum membaik. Hal ini mengundang perdebatan. Saya menduga ini adalah infeksi paru jenis baru, lanjut Mulin. Dia juga tidak bodoh. Gejala penyakit ini cukup unik, sampai sekarang dia juga belum menemukan penyebab penyakitnya, karena itu dia tidak berani menyimpulkan macam-macam. Bagaimanapun juga, jika dia gagal maka nama baiknya akan rusak. Tentu saja jika dia berhasil, dia tentu akan mendapatkan keuntungannya. Keuntungan ini tidak hanya untuk dirinya saja tapi nama baik aula obat juga akan terangkat. Hal ini jugalah yang membuat dirinya maju untuk bersuara, dia ingin menarik perhatian media massa dan juga orang-orang besar di kota Asmenia untuk meningkatkan pamornya. Kalau begitu apa solusi dari Dr. Mulin? Tanya Edi. Saya merasa kita bisa coba mengobati dengan sup naga langit, lalu ditambah dengan ekstrak epheda yang digodok. Obat ini memiliki efek meredakan infeksi, menurunkan panas, membersihkan paru, mengeluarkan keringat dan juga menghilangkan gejala sesak napas, kata Mulin seraya menjelaskan. Kedua metode ini dilakukan untuk meredakan infeksi. Jika memang berhasil maka dia bisa mengklaim keberhasilan ini, tetapi jika gagal dia bisa bilang bahwa reaksi obat tradisional biasanya lambat.
Kalau sampai penyakitnya memburuk dan menyebabkan kematian, orang-orang juga tidak akan mencurigai dirinya, mereka hanya akan mengira kematian itu adalah efek dari penyakit infeksi paru jenis baru ini. Aku rasa apa yang Dr. Mulin katakan boleh dicoba. Beberapa dokter lainnya juga menganggukkan kepala mereka. Di saat seperti ini tentu saja mereka tidak berani bersuara, jika mereka terlalu mencolok maka mereka sendiri yang akan terkena masalah. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya kualifikasi seperti Mulin di mana kalau sampai terjadi masalah Mulin bisa bilang penyebabnya adalah penyakit yang memburuk. Yang lain, apakah ada solusi lainnya? Eddie mengedarkan pandangannya ke sekitar. Aku rasa, sup naga langit tidak cocok digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini. Pada saat itu, suara yang tidak terduga terdengar di udara. Jensen dan Melody berjalan mendekat dari arah koridor. Sebelum itu, Melody mengantar Jensen untuk memeriksa pasien. Meskipun terpisahkan oleh jendela kaca, tetapi Jensen juga bisa menebak penyakit itu. Setelah Jensen kembali, kerumunan orang-orang itu menjadi ragu dan berangsur-angsur menyingkir. Jensen bisa menebak isi hati orang-orang itu, ternyata semuanya tidak ingin menjadi kambing hitam. Hal ini membuat Jensen merasa sangat tidak puas. Sebagai seorang dokter, melihat adanya penyakit yang unik seperti ini, mereka seharusnya memikirkan pasien, bukan memikirkan karir dan masa depan mereka sendiri. Sedangkan perihal si Mulin itu, Jensen juga tahu obat yang dia usulkan sangatlah berlebihan dan sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Bagi Jensen, dokter yang memberikan obat berlebihan adalah hal yang sangat tabu, karena itu Jensen akhirnya maju untuk bersuara. Siapa kamu? Jensen mengernyitkan alisnya, wajahnya terlihat tidak senang. Jensen dilahirkan di keluarga dokter tradisional. Setiap tahun saat dia pulang dari luar negeri, dia akan menemani ayahnya untuk mengunjungi beberapa dokter terkenal di kota Asmenia. Maka dari itu, Mulin paling tidak sudah pernah bertemu dengan hampir semua dokter terkenal di kota Asmenia, tetapi dia belum pernah bertemu dengan Jensen. Menurut Mulin, Jensen hanya gila-gilaan cari nama saja. Apakah si Jensen itu tidak tahu, kalau sampai kasus malpraktik ini menjadi besar, dia tidak akan bisa meneruskan karirnya sebagai dokter lagi. Dia adalah orang yang diundang oleh guruku, ilmu kedokterannya sangat hebat. Kata Melody yang berdiri di sebelah Jensen. Melody? Alis Mulin bertautan, dia mengetahui latar belakang Melody. Selain itu, Melody juga sangat tertarik dengan ilmu kedokteran, karena itu mereka pernah beberapa kali bertemu. Mulin juga menaruh hati pada Melody. Tidak disangka Melody malah membela pemuda itu. Dia adalah Jensen Scott, dia berasal dari keluarga dokter tradisional. Ilmu kedokterannya benar-benar hebat, saya rasa sebaiknya kita mendengarkan pendapatnya. Kata Oscar mendukung Jensen. Eddie juga menambahkan. Penyakit kali ini sangatlah unik, dalam tim medis khusus yang kami bentuk ini, kami memang ingin mengumpulkan para ahli medis untuk menganalisis penyakit ini. Jensen, coba kamu utarakan pendapatmu. Baik Oscar maupun Eddie merupakan petinggi dari komunitas kedokteran Asmenia. Jika kedua orang itu sudah membuka mulutnya maka orang-orang yang ada di sana juga tidak bisa membantah. Namun, orang-orang itu tetap meragukan Jensen. Meskipun Mulin juga masih sangat muda, tapi melihat latar belakang keluarganya yang berasal dari aula obat dan juga latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan dari University Medical College, Mulin seolah membawa kredibilitas tinggi. Sedangkan si Jensen itu punya apa? Sepertinya kamu baru lulus kuliah, kamu juga belum mendapat kredibilitas sebagai seorang dokter. Dan lagi, kamu bilang kamu berasal dari keluarga dokter tradisional? Tapi berdasarkan pengalamanku bertemu dengan berbagai keluarga dokter tradisional di kota Asmenia, aku sama sekali tidak ingat ada keluarga yang bernama Scott. Tentu saja jika Pak Oscar dan Pak Eddie sudah merekomendasikan kamu, kamu pasti juga memiliki kemampuan yang cukup. Coba kita dengarkan pendapatmu, kenapa sup naga langit tidak cocok untuk menyembuhkan penyakit ini? Maksud dari Mulin juga sangat jelas, dia ingin membiarkan Jensen berbicara dan melihat apakah dia bisa menyelamatkan muka Oscar dan Eddie. Sup naga langit dibuat dari epheda, almond, guisi, jujube, akar manis Tiongkok, jahe kering dan gipsum. Sup ini cocok untuk penyakit yang bersifat panas seperti demam, tidak berkeringat, kegelisahan. Tapi tidak cocok untuk penyakit yang bersifat dingin seperti infeksi paru, campak, meningitis, radang sendi akut, nefritis akut,
urtikaria dan pruritus kulit dan lain-lain. Jensen lalu berkata, sebelumnya aku sudah memeriksa beberapa pasien yang ada di ruang ICU, mereka semua menunjukkan gejala penyakit dengan unsur dingin. Kalau menggunakan sup naga langit untuk mengobati mereka, efeknya malah akan terjadi komplikasi dan membuat penyakitnya semakin parah.